Halo semuanya, selamat pagi khususnya kepada Bu Christine selaku guru mata pelajaran akuntansi keuangan dan juga teman-teman semuanya yang menonton. Perkenalkan, nama saya Niputu Suci Larasanti dari kelas 12 akuntansi. Nah, di sini saya mau jelasin pengertian dari obligasi, metode yang dipakai saat obligasi dan juga penjurnalan. Untuk pengertian obligasi sendiri, obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, ataupun suatu lembaga untuk memperoleh dana dengan berjanji membayar pokok pinjaman saat jatuh tempo dan bunga atau biasa yang disebut dengan kupon secara berkala ke pemegang obligasi. Oke, setelah menjelaskan pengertian obligasi, saya akan menjelaskan mengenai metode yang dipakai dalam obligasi. Yang pertama ada pendapatan bunga, yang kedua metode piutang bunga, dan yang terakhir adalah metode sejak penerbitan atau penempatan. Nah, saya akan menjelaskan dari metode pendapatan bunga terlebih dahulu. Metode pendapatan bunga ini adalah metode yang digunakan saat bunga berjalan, itu langsung dicatat sebagai pendapatan bunga saat obligasi dijual. Sementara metode piutang bunga adalah bunga berjalan dicatatnya sebagai piutang bunga, dan apabila ada bunga yang tersisa maka akan dicatat ke pendapatan bunga. Dan metode yang terakhir, metode sejak penerbitan atau penempatan. Metode ini ada di mana transaksi itu dicatat sejak penerbitan atau penempatan sampai pembayaran bunga ataupun kupon obligasi. Itulah metode dari obligasi ketika obligasi dijual. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal obligasi. Nah, tadi metode udah, pengertian udah, dan yang terakhir saya bakal jelasin mengenai jurnal yang dipakai untuk pencatatan obligasi. Nah, tadi pengertian udah, metode udah, berarti tinggal penjurnalan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjurnalan yang dipakai untuk obligasi. Yang pertama, jika terjadi penjualan. Nah, apabila penjualannya rugi, maka yang dicatat di pendapatan bunga ada kas, rugi penjualan surat berharga, pada surat berharga, dan pendapatan bunga. Apabila di piutang bunga, maka kas, rugi penjualan surat berharga, pada surat berharga, piutang bunga, dan pendapatan bunga. Nah, itu apabila kalau misalkan penjualannya rugi. Kalau misalkan penjualannya mendapatkan laba gimana? Nah, untuk pencatatan penjualan laba, yang pertama adalah kas di debit, lalu di kredit ada laba penjualan surat berharga, dan pendapatan bunga. Dan apabila di piutang bunga, pencatatannya adalah kas di debit, laba penjualan surat berharga, pendapatan bunga, dan piutang bunga. Nah, tadi penjualan udah. Setelah itu adalah jurnal untuk mencatat pembelian obligasi. Nah, untuk jurnalnya sendiri di pendapatan bunga ada surat berharga, Nah, tadi penjualan udah. Sekarang saya mau jelasin jurnal pembelian saat mencatat pembelian obligasi. Untuk pendapatan bunga yang kita catat ada surat berharga, pendapatan bunga pada kas. Selanjutnya untuk piutang bunga ada surat berharga, piutang bunga pada kas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang digunakan untuk penerimaan kupon atau saat kupon diuangkan. Itu gimana sih? Nah, penjualan udah, pembelian udah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pencatatan untuk penerimaan kupon atau saat kupon diuangkan. Nah, jadi di pendapatan bunga kita mencatat kas pada pendapatan bunga. Apabila di piutang bunga untuk menguangkan kupon kita mencatat kas pendapatan bunga. Nah, tadi pencatatan penjualan udah, pencatatan pembelian udah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai mencatat penerimaan kupon atau saat kupon diuangkan. Nah, untuk pendapatan bunga kita mencatat kas pada pendapatan bunga. Apabila di piutang bunga kita mencatat kas pada pendapatan bunga dan piutang bunga. Nah, itulah tadi mengenai materi obligasi dari pengertian, metode, dan juga penjurnalan.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan, dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan dari saya. Sekian, kan.